Bisakah manusia melihat syaitan? Mitos atau fakta menurut Islam? Pernahkah Anda mendengar cerita dari teman, kerabat, atau bahkan melihat di media sosial, ada orang yang mengaku pernah melihat sosok gaib? Mungkin sosok hitam tinggi di sudut ruangan, bayangan yang lewat sekelebat, atau wujud menyeramkan di tengah malam. Cerita-cerita seperti ini ada di mana-mana, di setiap budaya dan zaman. Banyak yang percaya, tapi banyak juga yang ragu. Tapi, pernahkah Anda bertanya, apa kata Islam tentang hal ini? Bukan kata si A atau si B, tapi apa kata sumber tertinggi kita? Al-Quran. Anda mungkin mengira jawabannya bakal rumit dan abu-abu. Tapi bagaimana jika saya bilang, kalau Al-Quran memberikan jawaban yang sangat tegas, hitam di atas putih, dan mungkin jawaban ini akan mengubah cara pandang Anda tentang semua yang pernah Anda dengar. Siap-siap, karena kita akan bedah tuntas satu ayat kunci dari surah Al-A'raf, ayat 27, yang akan membuktikan sebuah kebenaran mengejutkan tentang kemampuan manusia melihat syaitan. Ini bukan soal mitos, ini soal akidah. Jujur saja, cerita penampakan itu sudah jadi bagian dari budaya kita. Dari kecil kita mungkin sudah akrab dengan dongeng tentang hantu, kuntilanak, dan makhluk gaib lainnya. Saat dewasa, cerita itu tidak hilang, malah berevolusi. Kita nonton film horor yang menggambarkan wujud-wujud seram, kita nonton channel YouTube yang katanya melakukan pembuktian di tempat angker, dan kita dengar langsung kesaksian dari orang yang kita kenal. Saya lihat sendiri pakai mata kepala saya, kata mereka dengan yakin. Ada sosok putih di ujung jalan. Atau tengkup saya kayak ada yang niup, pas nengok ada bayangan hitam besar. Klaim seperti ini banyak sekali dan terjadi di mana-mana. Bahkan ada orang-orang yang disebut indigo atau punya mata batin, yang dianggap punya kemampuan khusus melihat dunia tak kasat mata. Mereka bisa mendeskripsikan wujudnya, pakaiannya, bahkan kadang mencoba berkomunikasi. Fenomena ini akhirnya menciptakan keyakinan di masyarakat bahwa dunia kita dan dunia mereka cuma dibatasi selubung tipis dan beberapa orang bisa menembusnya. Mereka dianggap istimewa. Pengakuan mereka jadi bukti bagi banyak orang bahwa syaitan atau jin memang bisa menampakkan diri dan dilihat manusia. Pertanyaannya, apa semua pengakuan ini benar? Apa jutaan orang yang mengaku pernah melihat itu semuanya bohong? Atau cuma halusinasi? Atau jangan-jangan memang ada sesuatu di sana? Kita sering terjebak dalam perdebatan tanpa ujung. Satu pihak ngotot dengan pengalamannya, pihak lain menolak dengan logika. Namun sebagai seorang muslim, kompas kita seharusnya bukan cuma pengalaman pribadi atau kata orang. Kompas utama kita harus selalu kembali ke petunjuk yang pasti, Al-Quran dan Sunnah. Pengalaman manusia bisa salah, tafsiran bisa keliru, mata pun bisa tertipu. Tapi wahyu Allah adalah kebenaran mutlak. Jadi sekarang saatnya kita meletakkan semua cerita dan mitos itu di bawah mikroskop Al-Quran. Kita akan mulai dengan melihat satu ayat yang menjadi fondasi utama pembahasan ini. Sekarang kita masuk ke inti dari semuanya. Dalil yang menjadi pemutus jawaban atas pertanyaan besar kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya ia iblis atau setan dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 27. Coba kita berhenti di bagian akhir ayat itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Kalimat ini bukan kiasan. Ini adalah fakta yang sangat jelas dan tegas dari Allah, Sang Pencipta. Mari kita bedah kalimat ini biar lebih paham. Pertama, innahu, artinya sesungguhnya dia. Ini adalah kata penegas untuk menghilangkan segala keraguan. Kedua, yarokum, artinya dia melihat kalian. Ini menunjukkan kalau kemampuan melihat ini cuma satu arah. Mereka yang bisa melihat kita. Ketiga, huwa wa qabiluhu, artinya dia iblis dan pengikut-pengikutnya. Ini menegaskan aturan ini berlaku untuk seluruh bangsa jin dan syaitan, bukan cuma iblis. Keempat, dan ini yang kuncinya, min haitsu la tarawnahum, yang artinya dari arah atau tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Frasa la tarawnahum di sini memakai bentuk negasi yang meniadakan kemampuan melihat secara total dan mutlak. Ini bukan berarti kalian sulit melihat mereka, atau kadang-kadang tidak melihat. Artinya adalah, secara desain penciptaan, mata manusia memang tidak punya kemampuan untuk menangkap wujud asli mereka. Ini prinsip dasarnya. Sama seperti kita tidak bisa melihat gelembang radio atau bakteri dengan mata telanjang, kita juga tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Allah telah menetapkan dimensi yang berbeda antara kita dan mereka. Mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Titik. Ini ketetapan dari Allah.
Para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini sebagai peringatan tentang permusuhan abadi dari syaitan. Syaitan adalah musuh yang tersembunyi. Kekuatan terbesarnya adalah dia bisa mengamati kita, mempelajari kelemahan kita, dan membisikkan godaan tanpa kita sadar serangannya datang dari mana. Kemampuannya untuk tidak terlihat inilah yang membuatnya jadi musuh yang sangat berbahaya. Coba bayangkan, kalau kita bisa melihat syaitan, permusuhan ini pasti akan jadi sangat berbeda. Kita bisa menghindar secara fisik, kita bisa lihat kapan dia datang menggoda. Tapi Allah menetapkan sebaliknya. Perang melawan syaitan adalah perang iman, perang melawan bisikan, bukan perang fisik melawan wujud yang terlihat. Jadi, mengklaim bisa melihat wujud asli jin atau syaitan pada dasarnya sama dengan menentang penegasan yang sangat jelas di dalam Al-Quran ini. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, tapi bukankah ada hadis yang menceritakan Rasulullah pernah melihat jin? Pertanyaan yang bagus, dan jawabannya justru akan semakin memperkuat pemahaman kita. Benar, ada beberapa riwayat sahih tentang interaksi Rasulullah dengan jin. Salah satu yang paling terkenal adalah hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya semalam, jin ifrit datang menggangguku untuk membatalkan sholatku. Maka Allah memberiku kemampuan untuk mengalahkannya. Aku pun berniat untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, agar di pagi hari kalian semua bisa melihatnya. Namun, aku terimat doa saudaraku Sulaiman. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Maka aku pun melepaskannya dalam keadaan hina." Rawahul Bukhari. Kisah ini 100% sahih. Tapi disinilah letak perbedaan krusial antara seorang nabi dan manusia biasa. Pertama, kemampuan para nabi untuk berinteraksi fisik dengan makhluk gaib seperti malaikat dan jin adalah bagian dari mukjizat. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan khusus kepada para nabi untuk membuktikan kebenaran ajaran mereka. Ini adalah sebuah kekhususan, bukan kemampuan umum yang bisa dimiliki semua orang. Sama seperti Nabi Musa yang bisa membelah laut atau Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, Nabi Muhammad juga diberi kemampuan khusus, termasuk melihat makhluk gaib yang tidak bisa dilihat manusia lain. Kedua, perhatikan kalimat Rasulullah, agar di pagi hari kalian semua bisa melihatnya. Kalimat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa para sahabat yang ada di sana saat itu tidak bisa melihat ifrit tersebut. Kalau mereka bisa melihatnya, tentu Rasulullah tidak perlu berkata begitu. Ini membuktikan bahwa dalam kondisi normal, bahkan para sahabat terbaik pun tunduk pada hukum umum di surah Al-A'raf ayat 27. Karena itu, hadis ini bukanlah dalil yang membolehkan manusia biasa melihat jin. Sebaliknya, hadis ini adalah dalil pengecualian yang justru menguatkan aturan umum. Aturan umumnya adalah manusia tidak bisa melihat jin seperti ditegaskan dalam Al-Quran. Pengecualiannya adalah para nabi yang diberi kemampuan khusus oleh Allah sebagai mukjizat. Ini poin yang sangat penting. Seringkali orang salah dalam menggunakan dalil. Mereka mengambil kisah yang sifatnya khusus untuk membatalkan dalil yang sifatnya umum. Ini adalah kesalahan fatal dalam memahami agama. Kisah Rasulullah dan jin ifrit harus dipahami dalam bingkai yang benar, sebuah mukjizat dan kekhususan, bukan standar kemampuan bagi umatnya. Oke, kita sudah sepakat pada dua hal. Pertama, Al-Quran tegas menyatakan kita tidak bisa melihat wujud asli jin. Kedua, kemampuan Nabi adalah pengecualian sebagai mukjizat. Tapi bagaimana dengan semua laporan penampakan? Apa semuanya cuma ilusi? Disinilah kita masuk ke pembahasan menarik yang menjadi kunci untuk mendamaikan dalil dengan realita, yaitu konsep tasyakul atau penjelamaan. Para ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa larangan melihat jin dalam surah Al-A'raf ayat 27 itu berlaku untuk wujud asli mereka, wujud saat mereka diciptakan dari api. Namun, Allah memberi mereka kemampuan untuk mengubah wujud atau tasyakul menjadi bentuk-bentuk lain yang bisa ditangkap oleh mata manusia, seperti bentuk manusia, hewan, atau benda mati. Ketika jin melakukan tasyakul dan mengubah dirinya menjadi misalnya seekor ular hitam atau kakek tua, maka saat itu kita tidak lagi melihat jin dalam wujud aslinya yang gaib.
kita melihat wujud fisik yang bisa dilihat mata. Pada detik ini, hukum la tarawnahum atau kalian tidak bisa melihat mereka tidak lagi berlaku. Karena yang kita lihat bukan mereka dalam wujud asli, melainkan jelmaan fisik mereka. Ini bukan teori karangan, tapi didukung oleh dalil kuat. Kisah paling terkenal adalah saat Abu Hurairah ditugaskan menjaga harta zakat. Selama 3 malam, datang seorang pencuri yang mengambil makanan. Setiap kali ditangkap, pencuri itu memelas, sehingga Abu Hurairah melepaskannya. Setiap pagi, Rasulullah selalu berkata, "Dia bohong padamu, dan dia akan kembali." Pada malam ketiga, Abu Hurairah bertekad tidak akan melepaskannya. Pencuri itu lalu berkata, "Lepaskan aku, akan kuajari kau beberapa kalimat bermanfaat." Ia lalu mengajarkan Abu Hurairah tentang keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur agar dilindungi Allah dari syaitan sampai pagi. Ketika dilaporkan, Rasulullah bersabda, "Dia telah berkata benar kepadamu, padahal dia adalah seorang pendusta besar. Tahukah engkau siapa yang kau ajak bicara selama 3 malam itu?" Abu Hurairah menjawab, "Tidak." Rasulullah pun bersabda, "Dia itu adalah syaitan." Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan baik-baik. Abu Hurairah manusia biasa, bisa melihat, menangkap, dan berdialog dengan syaitan itu. Kenapa? Karena syaitan itu datang dalam wujud penjelmaan seorang manusia. Abu Hurairah tidak melihatnya dalam wujud asli dari api, tapi dalam wujud fisik yang bisa diindra. Jadi apakah manusia bisa melihat syaitan? Jawabannya butuh perincian. 1. Melihat wujud asli mereka? Tidak bisa, berdasarkan surah Al-A'raf ayat 27. Melihat wujud penjelmaan mereka, jadi manusia, hewan, dan lainnya? Mungkin bisa, berdasarkan hadis Abu Hurairah dan lainnya. Tapi penting untuk dicatat, kejadian tasyakul ini bukan hal yang biasa terjadi setiap saat pada setiap orang. Ini adalah kejadian luar biasa. Karena itu, kita tidak boleh langsung percaya setiap ada klaim penampakan. Bisa jadi itu tipu daya jin, halusinasi, atau gangguan psikologis. Kita harus sangat hati-hati karena syaitan adalah pendusta besar. Untuk lebih memantapkan hati kita, mari kita lihat bagaimana sikap para ulama besar terdahulu. Mereka sangat paham bahayanya penyimpangan akidah dalam urusan gaib. Salah satu pernyataan paling tegas datang dari seorang imam besar, pendiri madhab Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, "Barang siapa yang mengklaim bahwa ia melihat jin dalam wujud aslinya, maka kami batalkan persaksiannya, kecuali jika ia seorang nabi." Coba kita renungkan pernyataan ini. Imam Syafi'i tidak main-main. Kami batalkan persaksiannya adalah konsekuensi hukum yang serius. Artinya, orang yang membuat klaim tersebut dianggap telah kehilangan kredibilitasnya, dianggap sebagai pendusta besar. Kenapa? Karena pengakuannya secara langsung bertentangan dengan firman Allah yang sudah pasti dan tegas dalam surah Al-A'raf ayat 27. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menekankan bahwa yang dimaksud Imam Syafi'i adalah klaim melihat jin dalam wujud asli mereka diciptakan, bukan dalam bentuk penjelmaan. Ini menunjukkan prinsip yang kokoh. Para ulama Ahlus Sunnah selalu memegang teguh Al-Quran sebagai standar tertinggi. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh klaim kesaktian atau mata batin yang jika itu jelas-jelas menabrak dalil yang pasti. Sikap tegas ini menjadi benteng akidah. Ini mengajarkan kita untuk tidak silau dengan orang yang mengaku punya kemampuan supranatural yang bertentangan dengan syariat. Karena pintu pengakuan semacam ini bisa jadi jalan masuk bagi khurafat dan tahayul. Setelah kita membedah semuanya, dari Al-Quran, hadis, hingga pendapat ulama, sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah pembahasan ini membuka wawasan baru? Poin mana yang paling mengejutkan bagi Anda? Coba tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusi dengan sehat. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat dan bisa meluruskan pemahaman banyak orang, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan video ini ke teman dan keluarga Anda. Dengan begitu, kita ikut menyebarkan ilmu yang benar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya dari sudut pandang Islam. Jadi, mari kita rangkum poin-poin penting dari pembahasan kita hari ini. Pertama, Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 27 dengan sangat tegas menyatakan bahwa manusia biasa tidak bisa melihat jin dan syaitan dalam wujud asli mereka. Ini adalah prinsip dasar akidah kita. Kedua, kemampuan para nabi untuk melihat makhluk gaib adalah mukjizat dan kekhususan,
bukan standar untuk manusia biasa. Ketiga, syaiton dan jin bisa menjelma atau tasyakul menjadi wujud fisik lain. Dalam kondisi inilah, manusia mungkin bisa melihat wujud jelmaan mereka, bukan wujud aslinya. Tapi ini adalah kejadian yang sangat jarang. Keempat, para ulama seperti Imam Syafi'i bersikap sangat tegas, bahkan menganggap kesaksian orang yang mengaku melihat wujud asli jin menjadi batal, karena klaim itu sama dengan mendustakan Al-Quran. Jadi, jawabannya bukan sekadar mitos atau fakta, tapi sebuah kebenaran yang rinci. Bisakah manusia melihat syaiton? Jawabannya adalah tidak untuk wujud aslinya dan mungkin tapi sangat jarang untuk wujud jelmaannya. Pelajaran terpenting bagi kita adalah untuk selalu mengembalikan semua urusan gaib kepada sumber otentik, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama. Jangan sampai akidah kita goyah karena cerita dari mulut ke mulut atau tontonan yang tidak bertanggung jawab. Iman kita terlalu berharga untuk dibangun di atas pondasi yang rapuh. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah selalu melindungi kita dari tipu daya syaiton, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.